Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 5. Apa yang akan kita pelajari yakni membuat tabel hubungan khas yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda. Kemudian kita akan belajar membuat teks non-fiksi tentang simbiosis dalam sebuah ekosistem. Dan yang terakhir kita akan belajar memperagakan teks non-fiksi tentang simbiosis dalam sebuah ekosistem. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Perhatikanlah gambar jenis ekosistem darat berikut. Yang pertama ada ekosistem tundra, kemudian ekosistem taiga, ekosistem hutan hujan, ekosistem padang rumput, ekosistem sungai, dan ekosistem gurun. Nah, dapatkah kamu tunjukkan hewan-hewan khas yang tinggal pada tiap-tiap ekosistem tersebut? Tahukah kamu persamaan dan perbedaan antara jenis satu ekosistem dengan ekosistem lain? Dapatkah kamu membayangkan bagaimana sejumlah hewan dan tumbuhan hidup bersama di ekosistem tersebut? Apakah mereka saling bergantung satu dengan yang lain? Mengapa mereka harus saling bergantung? Bagaimana dengan pengaruh komponen tak hidup pada tiap ekosistem? Apakah hewan dan tumbuhan bergantung juga pada komponen tak hidup? Bagaimana dengan manusia? Bagaimana kebergantungan manusia terhadap ekosistem tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan belajar mengenai hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, disajikan teks bacaan. Paragraf pertama, semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita, dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan dan tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup lain. Di dunia, terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem, terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Nah, kita akan belajar mengenai rantai makanan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Iya, pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar di samping, terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu, hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Nah, kita amati terlebih dahulu gambarnya. Ya, ada tumbuhan rumput sebagai produsen. Kemudian konsumen tingkat 1 yakni belalang. Selanjutnya dimakan oleh konsumen 2 yakni katak. Berikutnya dimakan oleh konsumen 3 ular. Dan selanjutnya dimakan oleh konsumen tertinggi yaitu konsumen 4 burung elang. Nah, burung elang yang mati ini nanti diuraikan oleh pengurai yakni jamur. Nah, zat-zat yang dihasilkan oleh pengurai nanti akan membantu proses penyuburan tumbuhan yang menjadi produsen.
Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai simbiosis. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Nah, kita akan mempelajari tentang simbiosis. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari tentang simbiosis mutualisme, kemudian simbiosis komensalisme, dan yang terakhir simbiosis parasitisme. Nah, apa pengertian dari ketiga simbiosis tersebut? Ya, yang pertama simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yakni hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan, yakni kutu yang ada pada kerbau. Kemudian yang kedua, simbiosis komensalisme. Apa itu? Ya, hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut, anggrek tidak merugikan pohon. Dan yang terakhir yakni simbiosis parasitisme. Apa itu? Ya, hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contohnya, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Ya, apakah kamu sudah tahu bedanya? Ya, tadi yang pertama simbiosis mutualisme, keduanya saling menguntungkan. Kemudian komensalisme, yang satu mendapatkan keuntungan, yang satu tidak untung maupun tidak rugi. Sedangkan kalau simbiosis parasitisme, yang satu untung, yang satu rugi. Sudah paham? Sekarang buatlah sebuah pamflet tentang simbiosis. Pastikan penjelasan mengenai simbiosis dalam pamflet harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Perhatikan petunjuk pengerjaan pamflet berikut. Ya, kumpulkan semua informasi yang kamu perlukan untuk pamfletmu. Yang pertama, mengenai definisi dari tiap-tiap jenis simbiosis. Kemudian cari contoh dari tiap-tiap jenis simbiosis dan penjelasannya. Yang ketiga, gambar dari contoh tiap-tiap jenis simbiosis. Nah, sebelumnya kamu harus tahu apa itu pamflet. Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak yang dicantumkan pada selembar kertas di satu permukaan atau pada kedua permukaan. Jika dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya, akan terlihat lebih kecil, dapat juga disebut selebaran. Nah, berikut ini adalah contoh pamflet tentang simbiosis. Nah, ada 3 simbiosis. Yang pertama, mutualisme. Definisinya hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kemudian disajikan contohnya lebah dan bunga. Ada gambarnya lebah dan bunga. Kemudian ada deskripsinya, lebah mendapatkan makanan, sedangkan bunga terbantu proses penyerbukannya. Kemudian simbiosis yang kedua, komensalisme. Definisinya, hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan.
Nah, disajikan gambar ikan hiu dan ikan remora. Penjelasannya, ikan remora akan terlindungi dari pemangsa, sementara hiu tidak dirugikan. Dan yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Definisinya, hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya Rafflesia dan inangnya. Ada gambarnya bunga Rafflesia. Penjelasannya, Rafflesia mendapatkan makanan dari inangnya, sementara tumbuhan inang dirugikan. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Lebah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Pada saat lebah menghisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Serbuk sari yang menempel pada kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke bunga yang lain. Saat kaki lebah yang ditempeli oleh serbuk sari tersebut menempel pada putik bunga lain, terjadilah penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Nah, sepenggal tulisan tadi merupakan bagian dari teks non-fiksi tentang simbiosis mutualisme yang dapat kita temukan dalam sebuah ekosistem. Kemudian, buatlah sebuah teks non-fiksi mengenai salah satu simbiosis yang telah kalian pelajari sebelumnya. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, simbiosis terdiri atas simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Pilihlah salah satu bentuk simbiosis dan makhluk hidup yang melakukan. Kemudian tuliskan teks tersebut di selembar kertas A4 dengan rapi. Perhatikan penggunaan ejaan dan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, berikut ini adalah contoh teks non-fiksi mengenai simbiosis mutualisme petani dan burung hantu. Hubungan timbal balik yang terjadi pada simbiosis mutualisme adalah saling menguntungkan. Timbal balik antara individu yang termasuk jenis simbiosis mutualisme terjadi pada dua individu yang sama-sama mendapatkan keuntungan. Sesuai dengan namanya, mutualisme, masing-masing individu akan mendapatkan mutu atau untung. Salah satu contoh simbiosis mutualisme adalah hubungan antara petani dan burung hantu. Petani menanam padi di sawah untuk mendapatkan gabah sebagai bahan makanan. Namun, sebelum panen tiba, biasanya tanaman padi diganggu oleh hama tikus sehingga hasil panen berkurang. Para petani merasa kerepotan dalam memberantas tikus dan hasil panen menurun. Para petani memanfaatkan predator alami hama tikus yaitu burung hantu. Penggunaan burung hantu sebagai pemberantas alami hama tikus itu sudah diterapkan oleh petani di beberapa daerah. Keberadaan burung hantu di sekitar ladang petani dapat mengurangi populasi tikus. Burung hantu mendapat untung berupa makanan, sedangkan petani diuntungkan karena berkurangnya hama tikus yang dapat merusak tanaman padi. Nah, perhatikan percakapan antara Benny dan temannya. Benny berkata, "Alam memang luar biasa ya Lan, bayangkan saja di alam terdapat bermacam-macam interaksi antar makhluk hidup yang terdapat di alam." Lani berkata, "Betul Ben, demikian luar biasanya alam ini, tak jarang manusia menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dalam sebuah karya seni, misalnya tarian." Benny berkata,
Kebanyakan tarian tradisional kita memang mengambil alam sebagai sumber inspirasinya. Aku menemukan artikel tentang satu tarian yang berasal dari Mentawai, Sumatera Barat. Menarik sekali untuk disimak. Kita baca yuk. Alam dalam tarian. Alam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Barat. Selain menjadi sumber kehidupan, alam memberikan inspirasi seni. Alam sebagai inspirasi seni dapat dilihat dari tarian tradisional mereka yang diberi nama Turuk Langgai. Dalam tarian ini, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Tarian ini ditarikan oleh beberapa sikerei, seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini. Sikerei mengenakan hiasan kepala berupa manik-manik dan bulu unggas dan memegang dedaunan. Beberapa dedaunan diselipkan di bagian belakang tubuhnya menyerupai ekor. Dengan diiringi tudukat, gendang tradisional, sikerei lalu berjingkat-jingkat sambil membungkukkan badan. Kepalanya menengadah ke atas sambil mengepakkan daun di tangan. Kakinya menghentak papan lantai menghasilkan suara ritmis yang teratur. Keduanya berputar-putar berkeliling, terkadang saling mengejar atau berjajar berhadapan. Lengkingan keluar dari mulut sikerei. Dalam temaram lampu petromak, bayangan para sikerei yang menari jatuh di dinding, tampak hidup seperti dua ekor burung menari di alam bebas. Usai menarikan gerakan unggas, sikerei kemudian memulai gerakan yang lain. Ia melompat tinggi dan terlihat lincah bagaikan seekor kelinci. Tangkai daun yang awalnya dijadikan sebagai sayap dinaikkan sejajar dengan telinga. Gerakannya pun terlihat menarik bagaikan seekor kelinci yang berlari menghindari kejaran pemangsa. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, sebutkan properti tari yang dipergunakan dalam tari Turuk Langgai. Ya, properti tari yang digunakan adalah daun-daunan. Kemudian pertanyaan kedua, apakah tujuan dari tarian Turuk Langgai? Iya, tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan gerakan-gerakan yang terdapat dalam tarian Turuk Langgai. Iya, sikerei berjingkat-jingkat sambil membungkukkan badan. Kepalanya menengadah ke atas sambil mengepakkan daun di tangan. Kakinya menghentak papan lantai menghasilkan suara ritmis yang teratur. Keduanya berputar-putar berkeliling, terkadang saling mengejar atau berjajar berhadapan. Kemudian untuk mengasah kemampuanmu, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah persamaan dan perbedaan antara ketiga jenis simbiosis yang kamu ketahui? Ya, disajikan persamaannya yang pertama. Simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme sama, merupakan pola interaksi antar makhluk hidup. Persamaan yang kedua, simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme tidak berlaku ketika salah satu makhluk hidup tidak ada. Persamaan selanjutnya, ketiganya dapat terjadi pada ekosistem darat maupun ekosistem air. Persamaan yang keempat, organisme dalam setiap simbiosis saling berkaitan satu dengan yang lainnya meskipun tidak selalu menguntungkan dan dapat merugikan.
Persamaan yang kelima, simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme dapat terjadi pada makhluk hidup sejenis maupun berlainan jenis. Dan persamaan yang keenam dapat juga terjadi dalam satu komunitas maupun dengan komunitas lain. Sedangkan perbedaannya yakni yang pertama, simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak. Kemudian simbiosis komensalisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan tapi pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Dan simbiosis parasitisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan dan merugikan pihak lainnya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, sebutkanlah beberapa contoh simbiosis yang terjadi di ekosistem darat dan air. Ya, contoh simbiosis mutualisme yang ada di air adalah sebagai berikut. Simbiosis mutualisme antara anemon laut dengan ikan badut. Ikan ini lebih dikenal dengan nama Nemo. Anemon laut akan memberikan perlindungan terhadap ikan dari serangan predator, sedangkan ikan badut memakan parasit berbahaya yang melekat pada tentakel anemon laut dan membersihkan anemon dari kotoran. Kemudian contoh simbiosis mutualisme yang ada di darat adalah sebagai berikut. Lebah dan bunga yang mana dalam interaksi antara lebah dan bunga terdapat keuntungan satu sama lain, karena lebah memperoleh madu atau nektar yang berada dalam sari kelopak bunga sebagai makanannya, sedangkan bunga sangat terbantu proses penyerbukannya karena keberadaan lebah yang mencari madu. Pertanyaan yang ketiga, temukan sebuah tarian daerahmu yang menggunakan alam sebagai sumber inspirasi. Ceritakanlah makna dan gerakan tari tersebut. Sebagai contoh, tari gantar. Tari gantar merupakan tarian tradisional dari Kalimantan. Gerakan dari tari gantar seperti orang yang menanam padi, karena tarian ini terinspirasi saat petani zaman dahulu sedang menanam padi. Penari menggunakan tongkat yang mempunyai arti sebagai kayu penumbuk yang juga membawa bambu dan biji-bijian yang memberikan gambaran seperti benih padi dan wadah padi. Pertanyaan yang keempat, sebutkan manfaat menari bagi kesehatan. Ya, manfaatnya yakni meningkatkan daya ingat, meningkatkan kesehatan fisik, menurunkan berat badan, mengelola kondisi kronis, mengatasi stres, meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan energi, keseimbangan tubuh lebih baik, menangkal penyakit virus, serta panjang umur. Demikianlah pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.